Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang patofisiologi sistem reproduksi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Hadian Siregar, Admin Rahayu Alia Akila, Delvi Emrianis, Isanada Bumairo. Baiklah, masuk ke infertilitas. Infertilitas atau kemandulan adalah ketidakmampuan atau penurunan kemampuan menghasilkan keturunan. Dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan sepasang suami istri untuk memiliki keturunan, di mana wanita belum mengalami kehamilan setelah bersenggama secara teratur 2-3 kali per minggu tanpa memakai metode pencegahan selama 12 bulan. Infertilitas pada suatu pasangan dapat disebabkan oleh faktor wanita 40% sampai 50%, faktor pria 30% sampai 40%, atau kombinasi yang mana 20%. Infertilitas terbagi dua, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Yang dimana infertilitas primer tersebut yaitu suatu keadaan di mana pria tidak pernah menghamili wanita meskipun telah melakukan hubungan seksual secara teratur selama kurang lebih dari 12 bulan secara teratur tanpa kontrasepsi. Yang masuk infertilitas sekunder yaitu suatu keadaan di mana pria atau suami pernah menghamili wanita tetapi kemudian tidak mampu menghamili lagi wanita meskipun telah melakukan hubungan seksual secara teratur selama kurang lebih 12 bulan secara teratur tanpa kontrasepsi. Faktor penyebab infertilitas pertama itu efek pada spermatogenesis yang menyebabkan kelainan bentuk sperma atau jumlah sperma terlalu sedikit sehingga tidak dapat menembus ovum. Yang kedua, memiliki masalah seksual seperti ejakulasi dini atau disfungsi ereksi. Yang ketiga, anomali kongenital dapat mempengaruhi kemampuan penis mengirimkan sperma ke dalam vagina. Yang keempat, infeksi dan pembentukan jaringan parut di testis, epididymis, fans deferens 1, uretra. Yang kelima, terdapat bengkak atau benjolan pada testis. Yang keenam, memiliki riwayat prostat atau masalah seksual. Selanjutnya ada dismenore. Dismenore adalah nyeri saat haid yang terjadi pada abdomen bawah yang terjadi biasanya sebelum atau selama masa menstruasi. Kemudian dismenore ini dibedakan menjadi dismenore primer dan dismenore sekunder. Dismenore primer terjadi pada wanita usia 2-3 tahun setelah masa mens dan mencapai maksimalnya pada usia 15-25 tahun. Sedangkan dismenore sekunder adalah nyeri haid yang dijumpai dengan adanya kelainan pada alat-alat genital yang nyata. Dismenore sekunder ini terjadi akibat berbagai kondisi patofisiologis. Selanjutnya ada etiologi dari dismenore. Dismenore primer tidak disebabkan oleh masalah pada organ reproduksi. Keadaan ini disebabkan oleh peningkatan dari prostaglandin. Sedangkan dismenore sekunder disebabkan oleh kelainan pada gangguan reproduksi, misalnya fibroid, uterus, radang panggul, dan lain-lain. Kemudian manifestasi klinis dari dismenore ini yaitu nyeri haid yang muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau pada awal-awal menstruasi. Rasa sakit terasa intens atau konstan. Kemudian ada juga perut kembung, diare, mual dan muntah, sakit kepala, pusing, dan lain-lainnya. Kemudian ada patofisiologi dari dismenore. Selama fase luteal dan menstruasi, prostaglandin diekskresikan. Pelepasan prostaglandin yang berlebihan meningkatkan frekuensi kontraksi uterus dan menyebabkan vasospasme atrial uterus sehingga mengakibatkan iskemia dan kram pada perut bawah yang bersifat siklik.
Respons sistemik terhadap prostaglandin ini meliputi nyeri punggung, kelemahan, kemudian ada gejala pada saluran cerna seperti mual, muntah, dan diare. Kemudian gejala pada sistem saraf pusatnya seperti nyeri kepala, konsentrasi yang buruk. Selanjutnya ada pencegahan dari dismenore. Untuk meredakan kram pada menstruasi, seseorang perlu beristirahat yang cukup, menghindari makanan yang mengandung kafein, menghindari merokok dan minum alkohol, serta melakukan pijat punggung pada bagian bawah perut. Seseorang wanita juga perlu berolahraga teratur untuk mengurangi nyeri menstruasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada endometriosis, di mana endometriosis adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan di dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di indung telur, usus, tuba falopi, vagina, atau di rektum. Penyebab dari endometriosis sampai saat ini belum dapat ditentukan secara pasti, tetapi terdapat beberapa teori yang menyebabkan keadaan ini, antara lain yaitu menstruasi retrograde, metaplasia, genetik, penyebaran secara anatomi, faktor risiko seperti keluarga, dan faktor lainnya seperti keadaan anatomis uterus. Gejala utama endometriosis adalah nyeri hebat pada perut bagian bawah dan sekitar panggul yang berhubungan dengan menstruasi. Meski pada umumnya wanita akan merasakan nyeri haid, namun nyeri pada wanita dengan endometriosis terasa jauh lebih parah dan dapat meningkat seiring waktu. Gejala lain dari endometriosis yaitu kram perut, volume darah yang berlebihan saat menstruasi, sakit di punggung bagian bawah selama menstruasi, perdarahan di luar siklus menstruasi, sakit saat buang air besar atau buang air kecil, diare, kembung, mual, sembelit, dan mudah lelah selama menstruasi. Patofisiologi dari endometriosis yaitu jaringan endometrium yang tumbuh di luar uterus terdiri dari fragmen endometrial. Fragmen endometrial tersebut dilemparkan dari infundibulum tuba falopi menuju ke ovarium yang akan menjadi tempat tumbuhnya. Sel endometrial ini dapat memasuki peredaran darah dari limpa, sehingga sel endometrial memiliki kesempatan untuk mengikuti aliran regional tubuh dan menuju ke bagian tubuh lainnya. Dimanapun lokasi terdapatnya, endometrial ekstrauterin ini dapat dipengaruhi siklus endokrin normal. Karena dipengaruhi oleh siklus endokrin, maka pada saat estrogen dan progesteron meningkat, jaringan endometrial ini juga mengalami perkembangbiakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. PCOS ini adalah gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Penderita PCOS mengalami gangguan menstruasi dan memiliki hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Jika hormon androgen berlebihan pada penderita PCOS dapat mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong-kantong berisi cairan. Akibatnya, sel telur tidak berkembang secara sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Walaupun etiologi genetik dari PCOS masih belum diketahui secara pasti, tetapi riwayat keluarga dari penderita PCOS biasanya ditemukan. Telah diteliti bahwa keluarga dengan penderita PCOS memperlihatkan pola pewarisan dominan autosomal. Seorang perempuan dengan PCOS bisa memiliki ayah dengan rambut abnormal, saudara perempuan dengan hirsutisme, atau ibu dengan oligomenor. Gejala-gejala yang biasa dirasakan oleh penderita PCOS ini yaitu siklus menstruasi yang tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebih pada wajah, dagu, bawah hidung atau kumis yang disebut dengan hirsutisme. Hirsutisme ini ditemukan pada 70% perempuan dengan PCOS. Lalu jerawat pada wajah, dada, dan punggung bagian atas. Penderita PCOS ini juga mengalami kenaikan berat badan atau kesulitan menurunkan berat badan, penipisan rambut atau kebotakan dengan pola kebotakan laki-laki, kulit menjadi gelap terutama pada bagian lipatan leher, selangkangan, dan lipatan payudara, lalu
adanya tonjolan daging yang bersifat jinak yang biasa disebut dengan skin tag yang biasanya terdapat di daerah ketiak atau leher. Lalu patofisiologi PCOS, di mana patofisiologi dari PCOS ini belum sepenuhnya dimengerti, terutama mengenai di mana sebenarnya letak gangguan primernya. Ovarium, kelenjar adrenal, hipotalamus, hipofisis, dan jaringan yang sensitif terhadap insulin berperan dalam patofisiologi PCOS ini. PCOS ini berhubungan dengan resistensi insulin perifer serta hiperinsulinemia. Dan obesitas memperkuat derajat abnormalitas kedua kondisi tersebut. Resistensi insulin menyebabkan hipersekresi insulin kompensatorik untuk menjaga kondisi non-normoglikemik. Resistensi insulin ini diketahui memiliki hubungan dengan adiponektin, hormon yang dihasilkan adiposit yang mengatur metabolisme lipid dan kadar glukosa. Kondisi hiperinsulinemia mendorong produksi androgen dari ovarium dan dari kelenjar adrenal. Kadar insulin yang tinggi juga menekan produksi hormon SHBG atau sex hormone binding globulin yang diproduksi di hati. Kondisi ini turut memperburuk hiperandrogenemia karena meningkatkan proporsi androgen yang bersirkulasi bebas. Peningkatan LH atau luteinizing hormone, faktor lain yang mendorong produksi androgen dari ovarium adalah kadar LH ini yang tinggi dalam jangka waktu yang lama pada perempuan penderita PCOS. Peningkatan LH yang berlebihan ini diduga merupakan hasil dari peningkatan frekuensi pulsasi GnRH dari hipotalamus. Lingkungan hormonal yang abnormal inilah juga mungkin mengakibatkan perkembangan folikel yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan morfologi ovarium polikistik. Baiklah, selanjutnya ada BPH atau benign prostatic hyperplasia atau disebut juga pembesaran prostat jinak, di mana kondisi ini ketika kelenjar prostat membesar. Adapun penyebab dari BPH ini belum diketahui penyebabnya. Akan tetapi kondisi ini diduga terkait dengan perubahan pada keseimbangan kadar hormon seksual seiring pertambahan usia pria. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena pembesaran prostat jinak, yaitu berusia di atas 60 tahun, kurang berolahraga, memiliki berat badan berlebih, menderita penyakit jantung dan diabetes, rutin mengkonsumsi obat hipertensi dengan jenis penghambat beta, memiliki keluarga yang mengalami gangguan prostat. Adapun gejala dari penderita benign prostatic hyperplasia, yaitu gejala utamanya biasanya gangguan saat buang air kecil yang bisa berupa: pertama, urin sulit keluar di awal buang air kecil, perlu mengejan saat buang air kecil, aliran urin lemah atau tersendat-sendat, urin menetes di akhir buang air kecil terasa tidak tuntas, buang air kecil di malam hari menjadi lebih sering, beser atau inkontinensia urin. Adapun patofisiologi dari BPH terjadi pada zona transisi prostat, di mana sel stroma dan sel epitel berinteraksi. Sel-sel ini pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon seks dan respon sitokin. Di dalam prostat, testosteron diubah menjadi dihidrotestosteron atau DHT. DHT merupakan androgen dianggap sebagai mediator utama munculnya BPH. Pada penderita ini, hormon DHT sangat tinggi dalam jaringan prostat. Sitokin berpengaruh pada pembesaran prostat dengan memicu respon inflamasi dengan menginduksi epitel. Prostat membesar karena hiperplasia sehingga terjadi penyempitan uretra yang mengakibatkan aliran urin melemah dan gejala obstruktif. Penyebab BPH masih belum jelas, namun mekanisme patofisiologinya diduga kuat terkait aktivitas hormon dihidrotestosteron atau DHT. Adapun pencegahan dari BPH
Yang pertama, menghindari minum apapun 1 atau 2 jam sebelum tidur, membatasi asupan minum yang mengandung kafein dan alkohol, membatasi konsumsi obat pilek yang mengandung dekongestan dan antihistamin, tidak menahan atau menunda buang air kecil, membuat jadwal untuk buang air kecil misalnya tiap 6 atau 4 jam, menjaga berat badan ideal dengan menjalani pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, kemudian mengelola stres dengan baik. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.